Oke, dari record. Jadi yang untuk kali ini, jadi contoh untuk kali ini di kasusnya eh, itu dari tesis saya. Jadi supaya teman-teman punya gambaran juga ya. Jadi kalau yang kemarin yang di apa namanya di PDF-nya di materi yang sebelumnya yang saya kasih itu kan apa ya istilahnya secara generalnya ya. Jadi apa saja yang dilakukan, outputnya apa saja ya. Nah, kalau untuk kali ini itu akan saya coba kasih contoh untuk studi kasus yang memang apa namanya benar dilakukan ya. Nah, itu mengambil studi kasus di kampus juga ya, jadi di Stikes Harapan Bangsa yang ada di Purwokerto. Nah, itu nanti akan coba kita bedah ya. Jadi saya setiap fase itu ngapain aja ya, hasilnya seperti apa. Mungkin nanti agak sedikit beda dengan yang apa namanya yang ada di slide yang sebelumnya ya terkait artefaknya. Kenapa? Ya karena pada saat buat project thesis itu ini saya apa namanya masih belum paham benar mengenai mitogapnya ya. Jadi walaupun sudah lumayan lama itu cari referensinya terkait togapnya ya. Jadi artefaknya tidak semua saya pakai. Sebenarnya kan artefak ini bisa kita customize juga ya, sehingga yang mana-mana saja itu yang bisa kita gunakan. Nah, jadi mungkin kita langsung aja masuk ya. Jadi yang pertama itu pada tahap preliminary fase ya. Kenapa saya berikan contoh seperti ini supaya teman-teman apa namanya punya gambaran ya. Jadi kalau contoh yang secara general yang seperti kemarin itu mungkin agak susah juga untuk teman-teman konsumsinya. Ya maksudnya mengolah. Jadi seperti apa sih inputannya, apa sih outputnya, gitu. Terus data yang kita gunakan itu dokumen apa aja sih? Ya, kalau kalau apa namanya secara real itu kan ada dokumennya nih. Ya, contoh misalnya di tahap preliminary fase. Ya, jadi tahap ini output yang apa namanya kita hasilkan itu kan sesuai dengan artefaknya itu ya. Jadi ada prinsip. Jadi bagaimana prinsip pada saat kita pengembangan arsitektur enterprise-nya ya. Terus goals-nya itu maunya seperti apa. Gitu. Nah, pada tahap ini data atau dokumen yang kita butuhkan itu yang pertama itu adalah RKA. Boleh RKA, boleh raster ataupun RIP. Yang mana yang paling enak digunakan, yang paling enak sebenarnya Renstra. Ya. Nah, eh, kenapa Renstra? Karena Renstra itu dokumennya itu eh, rencana strategisnya itu tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Ya. Jadi kurang lebih biasanya 3 sampai 5 tahunan kalau Renstra. Ya, sedangkan kalau RIP itu lama karena rencana induk ya. Ya. Jadi kalau RIP itu rencana induk, nah itu biasanya sampai bisa 20 tahun, 15 tahun ya. Nah, itu kita agak susah kalau buat atau merancang enterprise arsitektur terlalu jauh seperti itu. Ya karena kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Nah, kalau RKA ini biasanya setahun saja ya. Jadi dia rencana kerja ya. Rencana kerja untuk mendapatkan atau apa namanya bisa renceranya itu bisa tercapai. Nah, itu di breakdown di RKA gitu. Nah, yang paling pas itu kita gunakan adalah dokumen Renstra gitu ya, karena di dokumen Renstra ini nanti kita bisa lakukan screening ya, maksudnya melihat seperti apa sih organisasinya, keinginan organisasinya, visi misinya dan lain sebagainya. Harusnya lengkap di dokumen Renstra itu ya. Jadi kebetulan ada contohnya juga. Nah, ini punyanya Primakara yang saya gunakan. Ya, ukur nih. Jadi ini untuk dokumen Renstra ya. Jadi 2018, 2019 sampai 2021, 2022 ya. Jadi kurang lebih 5 tahun ya untuk dokumen Renstranya ini. Jadi ini adalah uh, sebenarnya ini desain nggak masalah sih ya.
Kalau perusahaan lain biasanya banyak yang share rencananya, jadi rencana eh, strategis selama beberapa tahun. Jadi di sini itu ada visi misi teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman apa namanya mau mengetahui bagaimana sih suatu organisasi atau suatu lembaga itu ingin bergerak ke depan, nah, biasa dilihat di dokumen Rentra. Biasanya visi misi ini akan berubah, misalnya tiap 5 tahun, ya, atau sesuai dengan dokumen Rentranya. Ya, karena kenapa bisa berubah ya karena kondisi apa namanya internal maupun eksternal. Ya. Nah di sini juga ada tujuan, ya, nilai-nilai utama. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda antara satu organisasi atau satu lembaga dengan lembaga yang lainnya untuk ekstranya. Nah inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan untuk misalnya membuat apa namanya goals-nya apa sih terkait arsitekturnya ini, karena di sini itu uh, kondisi saat ini. Nah, di sini tuh kita bisa mengetahui kondisi saat ininya seperti apa, ya. Proses itu. Nah, isu strategi. Jadi, nah di sini ya, di sini itu kita bisa tahu kira-kira goals-nya itu seperti apa sih, ya, terkait apa namanya arsitekturnya. Jadi arsitektur yang kita rancang, ya. Nah, di sini tuh sudah ada apa saja capaiannya yang akan dicapai dalam eh, 5 tahun, ya. Kalau di sini 5 tahun ke depan. Nah ini arah pengembangannya, ya. Jadi sudah kelihatan nih, jadi ada masa-masanya seperti ini. Nah di sini tuh kita bisa tahu jadinya. Jadi ada masa, misalnya ada masa penguatan, masa bersinar, masa gemilang. Nah itu juga ada penjelasannya nih di bawah, ya. Jadi masa penguatan tuh ngapain, ya, masa bersinar tuh ngapain, masa gemilang tuh ngapain, ya. Nah terus di sini juga ada kebijakan strategisnya. Nah berdasarkan ini sebenarnya kita bisa membuat uh, arsitektur goals-nya, ya. Jadi uh, di primary fase ini kita mau ngapain sih arsitekturnya. Nah ini yang mana yang mau kita capai terlebih dahulu, begitu, ya. Nah selain Renstra ada juga namanya RIP, ya. Nah kalau ini yang dokumen induknya, ya, yang ini yang gambaran besarnya ini. Nah ini sampai 2018-2030, ya. Jadi hampir sekarang 2020 yang kemarin, jadi hampir 10 tahun, ya. Ini di sini. Di sini nggak sih? Di mana bagus? Ya. Nah, nah di sini kalau di sini terlalu panjang. Jadi kalau teman-teman ngikutin ini ya agak susah sih, ya. Nah, jadi sebaiknya dokumen Renstra yang digunakan, begitu, untuk kita bisa membuat apa namanya arsitektur goals-nya ini, ya. Selanjutnya untuk mengetahui jadi bagaimana komitmen, jadi tahap preliminary fase itu kan terkait komitmen, terus prinsip pengembangan dari arsitektur enterprise itu seperti apa. Nah ini kita bisa melakukan wawancara, ya. Jadi wawancara terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan pada organisasi, misalnya ketua. Nah ketuanya ini komitmennya seperti apa, uh, mendukung atau tidak, dan lain sebagainya. Nah itu nanti harus kita buat di dalam dokumen arsitekturnya, ya. Nah jadi ini kalau teman-teman lihat halamannya itu ada 213, ya, karena memang deskriptif, ya, otomatis banyak. Nah di sini yang saya gunakan itu hanya sampai dengan eh, fase apa ya, migration and planning, ya. Jadi saya mengambil sampai migration and planning. Nah, di sini migration and planning, ya. Nah preliminary fase, ya. Jadi ini analisa pemodelan bab 4, ya. Jadi
di sini kita langsung aja masuk ke bab 4-nya ya, analisis dan pemodelan. Jadi di sini itu sebenarnya pada saat membuat tesis itu uh, pembimbing saya itu pembimbing satunya itu ya itu dari Fakultas Teknik ya, Teknik Informatika, sedangkan untuk pembimbing duanya itu dari Fakultas Ekonomi ya, jadi manajemen, pengujinya juga manajemen. Nah, kenapa saya jelaskan ini terlebih dahulu? Nah, ini menandakan bahwa ketika teman-teman merancang arsitektur apa namanya, arsitektur seperti ini, nah itu tidak hanya teman-teman berkaitan dengan TI, tapi juga berkaitan dengan manajemen dan juga bisnis ya. Nah, jadi pembimbing saya waktu itu orang bisnis, jadi terkait mengenai manajemen, terkait organisasi, saya lebih banyak nanya ke sana ya, jadi supaya seimbang begitu. Nah, kalau biasanya apa namanya, universitas, kalau teman-teman ngambil magister ya atau pasca sarjana, nah biasanya banyaknya seperti itu. Jadi pembimbing satunya memang dari fakultasnya, jadi pembimbing duanya itu dari fakultas lain. Nah, itu hal yang wajar ya, karena topik yang diambil biasanya lebih cross ya, jadi lebih besar gitu topik yang diambil. Kalau yang satu kan biasanya memang dari fakultasnya aja gitu, atau prodinya itu sendiri ya. Nah, itu supaya seimbang, karena kita tidak mungkin membuat interpretasi tekstur ini utamanya sendiri ya. Jadi nggak mungkin, atau dari disiplin ilmu, satu disiplin ilmu, karena ini ada kaitannya dengan bisnis dan juga ada kaitannya tentang teknologi. Ya, jadi teman-teman harus paham bisnis, harus paham juga teknologi. Nah, di preliminary fase ini, pada apa namanya, studi kasus yang saya buat itu ya, di studi kesarapan bangsa, nah itu saya menggunakan dokumen Restra. Cuma kebetulan memang sudah apa namanya, sudah nggak tahu di mana dokumennya itu ya. Jadi saya gunakan yang punyanya tim Primavera aja. Kurang lebih harusnya sama karena sama-sama dunia pendidikan begitu ya. Nah, kenapa juga saya ngambil dunia pendidikan? Ya maksudnya kampus ya, ya kampus yang STIMIK juga. Kalau STIKES itu kan ya kelas STIMIK ya. Karena pada saat membuat apa namanya, interpretasi arsitektur ya, ini untuk sharing aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau merancang sebuah interpretasi arsitektur, teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih kurang lebih apa namanya, organisasi atau sebuah lembaga itu bekerja gitu ya. Jadi proses bisnisnya seperti apa, terus struktur organisasinya seperti apa, lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, kalau teman-teman sudah pernah tahu ya, kalau buta sama sekali, nah itu biasanya agak susah ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah tahu, nah itu akan lebih mudah membuatnya begitu. Kenapa saya misalnya nggak ngambil apa namanya, kayak Tokopedia misalnya seperti itu, atau yang lain lah yang kayak hotel atau seperti itu, karena saya memang dulu nggak pernah di sana gitu. Kalau dulu sebelum saya S2 itu saya kerja ya, itu sama juga di kampus gitu. Nah, makanya saya berani mengambil kampus ya, jadi untuk saya buatkan perancangan interpretasi arsitekturnya ya, walaupun pada saat buat tesis itu belum terlalu, ya masih, kalau dibilang masih dangkal juga pengetahuannya tentang ini gitu ya. Nah, ini sedikit sharing aja, jadi siapa tahu ada yang mau ngambil skripsi mengenai ini, teman-teman harus tahu dulu studi kasusnya itu, organisasinya itu seperti apa ya. Jangan sampai nanti yang pertama kesulitan mengambil data ya, karena dokumen Renstra itu kalau orang yang mau ngambil, karena kebetulan waktu saya ngambil studi kasus ini ada temen yang kerja di sana, nah itu lebih mudah aksesnya. Ya biasanya kalau agak nggak kenal atau bukan kerja di sana, itu agak susah mendapatkannya. Gitu. Ya, terus terkait FAA juga, bagi FAA itu biasanya juga agak susah ya, ataupun RIP, ataupun nanti SOP yang ada kaitannya ya, SOP. Dan yang paling susah biasanya melakukan wawancara ya, apalagi kita tidak bisa menjelaskan apa sih visi kita untuk merancang interpretasi arsitektur gitu ya. Nah, itu jadi pengalaman saya seperti itu, jadi harus teman-teman harus jelaskan dulu
apa sih benefitnya dari uh, penelitian yang teman-teman lakukan untuk organisasi. Kalau saya dulu itu benefitnya adalah pada saat apa namanya akreditasi, nah itu yang ditanya kan biasanya punya nggak rancangan dari sistem informasinya dan teknologi informasinya. Nah itu, jadi kalau ada itu nanti poin plus untuk kampusnya seperti itu. Jadi kampusnya sudah siap untuk mengimplementasikan teknologi. Jadi itu saya berikan benefitnya ke kampus tersebut. Ya kenapa saya bisa tahu karena saya dulu pernah kerja di kampus ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil skripsi atau nanti mau ngerjain interpretasi arsitektur harus tahu dulu bagaimana organisasi atau lembaga itu bekerja. Ya. Nah, jadi di fase preliminary tadi inputnya seperti itu. Jadi ada apa namanya Renstra ya. Jadi Renstra yang kita gunakan untuk mengetahui jadi goals dari arsitekturnya ini nanti seperti apa ya. Itu berdasarkan bagaimana sih atau apa sih tujuan dari sebuah lembaga. Nah, kalau ini kan sudah jelas kalau di Primakara ini kan sudah jelas nih tujuannya. Jadi ada fase-fasenya, fase penguatan ngapain, fase bersinar ngapain, dan fase gemilang itu ngapain. Nah, itu bisa kita jadikan goals untuk interpretasi arsitekturnya. Nah, selain itu, untuk mengetahui komitmennya kita lakukan wawancara. Ya, jadi wawancara ke setiap apa namanya pemangku kepentingan yang ada atau stakeholder yang ada di dalam organisasi itu. Nah, selain itu di preliminary fase juga kita harus jelaskan. Jadi framework apa yang kita gunakan, terus kita mengambil tahapan yang mana saja, ya. Nah, itu juga harus dijelaskan. Terus apa namanya cakupan dari arsitekturnya juga seperti apa. Nah, kalau di sini itu goals-nya tidak saya buat, ya. Jadi goals dan apa namanya goals dari arsitekturnya itu seperti apa itu tidak saya jelaskan, saya hanya menjelaskan cakupan dari arsitekturnya. Nah, itu boleh juga. Itu berdasarkan apa? Datanya, nah itu berdasarkan Renstra juga. Ya, dan juga keinginan dari stakeholder yang ada di sana. Ya, utamanya ketua. Ya, kalau waktu itu ketua stikesnya itu pengennya mau sampai mana sih apa namanya sistem informasinya atau teknologi informasi yang akan kita rancang gitu. Ya. Nah, itu pada tahap preliminary ini sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi penting ya karena ini kalau kita salah, misalnya mengambil apa namanya cakupannya terlalu besar, nah itu juga akan bahaya gitu. Ya misalnya kalau uh, apa namanya, misalnya kalau cakupannya terlalu luas, teman-teman hanya ingin misalnya mengambil salah satu divisi saja, tapi teman-teman ingin apa namanya di cakupannya itu ingin merancang keseluruhan, nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi di cakupannya ini dijelaskan juga seperti apa namanya cakupan arsitektur yang akan kita buat ya. Nah itu untuk preliminary fase, jadi nggak terlalu banyak dokumen atau inputan yang dibutuhkan. Nah masuk ke tahapan arsitektur vision ya. Nah dari arsitektur vision ini cukup banyak ya. Jadi yang pertama ada dokumen atau renstra ya. Dokumen atau renstra, dokumen renstra atau RIP ya yang kita gunakan. Nah ini mau yang mana? Jadi kalau saran saya tetap menggunakan renstra ya. Misalnya job deskripsi ya. Jadi harusnya pasti punya job deskripsi ya. Terus juga SOP ya. Nah ini pada saat mana yang kita harus gunakan ya, nanti saya jelaskan. Terus tools yang kita gunakan ada analisis value chain ya, terus juga bisnis model kanvas atau peta proses bisnisnya, terus juga ada gap analisisnya. Jadi nanti kita melakukan gap analisis nih, yang apa namanya sistem informasi yang sudah berjalan, kita lakukan gap analisisnya, proses bisnisnya juga kita lakukan analisisnya. Ya, nah coba kita bedah ya. Jadi di arsitektur vision itu ada visi dan misi. Nah, visi dan misi ini tadi ada di Renstra. Ya, jadi kita bisa mendapatkan apa namanya visi dan misi organisasi ini berdasarkan Renstra. Nah, ini jangan ngarang ya teman-teman, karena
Nah, contohnya di sini adalah menjadi perguruan tinggi kesehatan swasta berwawasan global dan terkemuka di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2020. Jadi udah lewat. Dan unggul dalam pelayanan kesehatan pedesaan. Nah, itu dulu visinya ya. Misinya, nah ini seperti ini ya. Nah, ini tinggal teman-teman copy paste aja. Namun ini harus bisa di breakdown. Ya, contohnya misalnya menjadi perguruan tinggi kesehatan berwawasan global dan terkemuka di wilayah Jawa Tengah. Nah, itu maksudnya seperti apa? Kalau kita ambil dari sisi teknologi dan sistem informasinya, ya. Nah, unggul dalam pelayanan kesehatan pedesaan nah, itu seperti apa? Itu sehingga nanti kita bisa apa namanya membreakdown ini untuk membuat goals-nya juga salah satunya, ya dari visi misinya, dari visinya ini. Gitu. Saya menjadi perguruan tinggi kesehatan apa namanya swasta berwawasan global. Nah itu maksudnya dikenal luas, ya dikenal luas. Terus juga apa namanya memiliki banyak partner gitu misalnya, ya. Nah itu misalnya kita bisa uh, apa namanya kita bisa uh, wujudkan dengan cara apa? Misalnya contoh yang sederhana membuat web ya dikenal di global gitu ya, bahkan internasional juga tahu gitu. Terus juga kita bisa apa namanya membuat sistem untuk pendaftaran mahasiswa baru supaya apa? Supaya akses apa namanya lebih aksesibilitasnya itu lebih baik ya. Jadi tidak hanya orang datang, maksudnya kalau orang dari Jawa kan luas ya, ada dari provinsi yang Jawa Timur atau Jawa Barat, nah itu juga bisa. Nah, mungkin itu bisa diwujudkan dari visinya ini, gitu ya. Nah, itu dari dokumen Restra bisa kita ambil. Nah, ini struktur organisasi. Nah, itu juga di dokumen Restra biasanya sudah ada, atau kalau nggak salah juga ada dokumen terpisah. Jadi ada beda sendiri struktur organisasi. Nah, ini juga perlu ya supaya tahu nanti stakeholder yang terlibat itu siapa saja. Terus juga apa namanya garis kepemimpinannya seperti apa. Sorry, garis apa namanya koordinasinya seperti apa. Ya, jadi misalnya ketua memiliki tiga pembantu ketua, ya, yang nanti garis koordinasinya itu sejajar dengan ini yang PJM ya, kantor penjaminan mutu dan juga PPM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, di bawahnya ini itu ada UPT atau biro dan juga ada prodi ya. Nah, ini kita juga wajib tahu supaya nanti pada saat apa namanya merancang proses bisnisnya ya, itu kita tahu oh kerjaannya prodi apa, kerjaannya LPPM apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya ada profil organisasi. Jadi ini juga diambil dari Restra ya. Nah, selanjutnya ada peta proses bisnis. Ya. Nah, peta proses bisnis ini jadi bagaimana sih gambaran dari uh, apa namanya dari lembaga atau organisasi itu secara general. Ya, jadi bagaimana apa namanya garis koordinasinya. Nah, ini bisa didapat di mana? Itu bisa didapat di job deskripsi. Ya, jadi job deskripsinya seperti apa? Ini juga ada contohnya. Hmm, Nah, ini kebetulan saya ambil juga di Atma Jaya ya. Ini pada saat dulu kuliah. Jadi pengen tahu job deskripsi itu seperti apa kalau di kampus. Nah, ini jadi ada job deskripsinya, misalnya ada nama jabatan, nah, urusan quality control ya. Nah, ini ada apa namanya jabatannya, jabatan, terus juga kerjaannya itu apa. Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk kita membuat ini, ya. Jadi ketua itu kerjanya ngapain sih? Jaminan itu ngapain? Terus nanti keuangan ngapain, akademik ngapain, ya. Terus ini RPPM ini ngapain, begitu, ya. Terus SDM ngapain, sarana dan prasarana ngapain, kemahasiswaan ngapain, gitu. Jadi itu nanti bisa kita ambil berdasarkan job deskripsinya itu, ya.
Nah, itu nanti bisa kita jabarkan di sini sehingga kita punya capturean terkait apa namanya ininya terkait bagaimana proses kerjanya pada lembaga atau organisasi itu. Nah, itu untuk job apa namanya peta proses bisnisnya atau kalau ini ada yang lain itu bisa menggunakan juga bisnis model kanvasnya ya gitu. Nah, itu itu diambil dari job deskripsi ya. Selanjutnya eh, value change. Ya, jadi value change ini itu diambil dari apa namanya struktur organisasi dan juga job apa namanya eh, job deskripsi. Ya, nah ini tergantung. Kalau yang apa namanya yang lengkap registranya itu biasanya ada value change-nya. Ya, nah itu kalau Stika Sarapan Bangsa ini kemarin pada saat saya eh, apa namanya minta registranya itu sudah lengkap ya. Jadi dia ada value change dan juga ada yang namanya analisis SWOT. Ya, jadi saya nggak perlu buat lagi begitu. Nah, namun belum di breakdown ya kalau yang kemarin. Nah, kalau nggak ada di rempahnya, nah ini teman-teman bisa ngambil berdasarkan job deskripsinya itu tadi. Ya, jadi di job deskripsi ini kita bisa tahu jadi kerjaan apa namanya eh, tugasnya apa, kerjaan utamanya ngapain, ya fungsi umumnya. Ya, nah ini melaksanakan fungsi quality control produksi gula atau bertanggung jawab terhadap quality control serta koordinasi staf quality control kantor direksi dan unit kerja. Begitu. Jadi dia masuk ke dalam quality controlnya. Ya, nah nanti ini masuk di apa namanya yang utama atau yang pendukung. Ya, jadi itu perlu teman-teman petakan. Ya, nah nanti berdasarkan job deskripsinya itu, nah, nanti kita petakan ini yang mana sih fungsi atau apa namanya kategorinya itu utama, ya, yang mana sih kategorinya itu primary, sorry, support activity. Ya, jadi ada primary activity, ada support activity. Ya, nah berdasarkan job desk-nya itu nanti kita buatkan. Jadi fungsi yang mana yang kita taruh di primary activity dan di support activity sehingga nanti bisa untuk mencapai visi dari lembaganya itu. Nah, ini untuk value change-nya. Ya, jadi value change-nya diambil dari job deskripsinya. Kalau kebetulan teman-teman sudah di Renstra-nya itu sudah ada, nah, nah itu tinggal dipakai aja, ya, nggak perlu diubah. Nah, nanti dijelaskan di apa namanya di value change-nya itu aktivitas pendukungnya itu ngapain aja, ya. Ini aktivitas utamanya itu ngapain aja. Nah, ini perlu dijelaskan dan selanjutnya ini di breakdown, ya. Jadi di apa namanya di dekomposisi diagram, ya, untuk fungsi dari value change-nya, misalnya PMB. Nah, PMB itu ada ngapain aja, ya, pelaksanaan promosi, pendaftaran, seleksi dan pelaporan akademik itu ngapain aja, terus lulusan itu ngapain aja, ya, terus penelitian dan pengabdian itu ngapain aja, ya. Aktivitas pendukungnya juga di breakdown, ya, namanya ini kalau nggak salah fungsi dekomposisi diagram, ya. Jadi dari fungsi value change-nya itu kita breakdown ke komposisi diagram, jadi ke sub-sub aktivitasnya, sehingga kita ketahuan di aktivitas ini nanti harus kita buatkan sistem atau kita buatkan aplikasinya, nah itu ketahuan, ya. Nah, selanjutnya analisis SWOT, ya. Jadi analisis SWOT ini dari mana sih, begitu ya. Jadi kalau analisis SWOT itu kalau Renstra yang bagus itu juga sebenarnya ada. Nah, ini ada analisis SWOT-nya. Ya, analisis SWOT dan analisis strategis. Nah, ini ada, ya. Karena kalau analisis SWOT ini harusnya ada di setiap dokumen Renstra. Karena
pada saat merancang apa namanya tujuan, nah itu berdasarkan analisa dari SWOT ini. Ya, SWOT ini itu eh, dia itu dari internal dan juga eksternal. Ya, kita melakukan analisis. Jadi analisis terhadap faktor strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, jadi kekuatan, uh, kelemahan, opportunity, dan tekanan. Ya, nah itu jadi kita harus apa namanya lakukan analisa. Kalau nggak tahu, maksudnya kalau nggak ada ini analisis SWOT-nya di Renstra, nah ini kita bisa buatnya berdasarkan apa? Ya berdasarkan Renstra, karena di Renstra itu nanti ada strength. Jadi biasanya dijabarkan itu apa sih keunggulan dari kampus atau lembaga itu sendiri, ya. Nah, kalau kelemahan, ya teman-teman jadinya harus menganalisanya berdasarkan apa. Nah, itu bisa melakukan yang ini wawancara. Ya, jadi teman-teman harus melakukan wawancara, ya. Nah, melakukan wawancara kalau opportunity-nya, nah itu teman-teman lihat. Jadi dengan adanya kekuatan, terus ada kelemahan, apa sih opportunity atau apa ya? Opportunity ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Kesempatan. Ya. Jadi kesempatan di dunia bisnis yang dia ambil itu apa sih? Begitu. Ya. Terus selanjutnya tekanannya ini atau bukan tekanan, apa ya istilah ancaman ya. Jadi ancaman dari luar itu seperti apa atau dari pesaing bisnisnya itu seperti apa. Ya, apakah itu dari internal juga ada, nah atau eksternal, nah itu juga harus teman-teman apa namanya petakan. Ya, fungsinya untuk apa sih analisis SWOT ini ya? Jadi untuk kita mengetahui apa saja sih strength-nya, kelemahan, opportunity, dan tantangan, bukan tantangan, ancaman. Ya, ancaman dari dalam maupun luar. Sehingga nanti teman-teman tahu bagaimana akan merancang intervensi arsitekturnya. Misalnya strength-nya eh, yayasan memiliki banyak dana, nah, itu kekuatan itu salah satu keunggulan, kekuatan. Ya. Terus ancamannya adalah kurangnya dukungan dari stakeholder lembaga. Nah, itu sehingga kita bisa menyiasati gitu ya. Opportunity-nya misalnya apa namanya banyak kampus atau banyak lembaga organisasi lain yang belum menggunakan teknologi. Nah, itu nanti akan bisa menjadi apa ya istilahnya keunggulan ya dari kita begitu misalnya. Ya. Nah, ini harus kita analisis tidak hanya dari internal dan juga dari eksternal. Jadi harus ada dari dua sisi ya. Jadi faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman, internal sebagai apa namanya weakness dan juga strength-nya gitu. Nah, ini harus kita lakukan ya. Jadi strength-nya ini kekuatannya apa? Misalnya pimpinan mendukung pengembangan TIK yang menopang kegiatan Tridharma. Kesediaannya infrastruktur jaringan dan internet yang memadai. Nah, ini juga menjadi sebuah kekuatan ya. Nah, sebaiknya di SWOT di sini ya memang kita apa namanya analisa untuk kita bagaimana akan merancang sistem informasi enterprise-nya. Ya, kalau ambil dari Renstra itu bisa saja, namun agak sedikit kurang pas kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sini itu Renstra kan rencana strategis untuk bisnisnya, nih, begitu. Ya, jadi bisnisnya itu segimana rencana apa namanya analisa SWOT-nya, nah itu menggunakan ini untuk bisnisnya. Sedangkan kita yang akan kita buat adalah untuk sistem informasi dan teknologi informasi. Ya, jadi baiknya kita juga baca dari sini, ya. Jadi mana yang pas itu bisa kita gunakan. Uh, Baru selanjutnya kita analisa sendiri, ya. Nah itu analisa strength-nya ya lakukan wawancara otomatis, ya. Jadi bagaimana pimpinannya, masing-masing pimpinan, terus bagaimana infrastrukturnya memadai atau tidak dan lain sebagainya. Ya, weakness-nya misalnya jumlah SDM yang masih sangat kurang untuk mengelola TIK. Ya, sentralisasi database belum dilakukan. Peluangnya
kebutuhan metode pendidikan berbasis TIK meningkat. Nah, ini peluang. Nah, ini bisa kita uh, buat seperti ini gitu. Ya, jadi dia mengacunya ke arsitektur interface sistem informasi dan teknologi informasi. Kalau kita ambil dari Renstra itu lebih ke bisnisnya. Nah, selanjutnya tabel matrix SWOT-nya. Ya, jadi ini teman-teman coba dibuatkan ya, walaupun agak susah sih sebenarnya. Ya, jadi kita harus belajar lagi untuk mengetahui gimana sih cara membuat SWOT ini. Ya, jadi tools-tools yang digunakan ini sebenarnya itu harus kita pelajari juga ya, supaya pas kita bisa melakukan analisa kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya nggak bisa dari satu disiplin ilmu aja ya kita membuat ini. Nah, kalau sudah itu kita melakukan analisa terhadap kondisi sistem informasi saat ini ya. Nah, itu berdasarkan apa kita membuatnya ya, kita melakukan wawancara terhadap kalau ada kebetulan pada saat itu di Stikes Harapan Bangsa ada di bidang IT-nya 2 orang ya, jadi 2 orang yang mengoperasikan baik itu dari jaringan, terus kebetulan juga sudah ada sistemnya ya, terus kebetulan ada lab-nya, jadi lab-nya itu yang uh, mengkoordinasi lab-lab komputernya itu bagian juga teknologinya juga di sana. Nah, itu ada 2 orang. Nah, kalau di sini mungkin pertama kali itu kita harus untuk mengetahui sisa informasi saat ini kalau di Primakara ya itu ke PPTI ya. Jadi apa saja sih list dari sistem yang kita punya gitu ya, terus aktivitas yang sudah atau fitur yang ada dalam sistemnya itu seperti apa gitu ya. Sehingga kita tahu seperti apa sih yang sudah berjalan sistemnya. Nah, selanjutnya di sampingnya ini, misalnya kalau ingin, kalau saya ngasihnya keterangan atau teman-teman bisa ngasih fitur tambahan yang harusnya ada, gitu, atau yang lainnya. Nah, ini keterangan. Jadi, baik itu misalnya ada kekurangan dari fiturnya, maupun ada bug, atau dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini harus kita analisa juga untuk kaitannya mengenai sistem informasi yang ada ya. Nah, itu penting karena kita akan merancang sistem informasi dan teknologi informasi, jangan sampai yang sudah ada ini tidak digunakan. Nah, harapannya kan yang sudah ada ini yang akan dikembangkan begitu. Ya, kalau kemarin sih harapan yang apa namanya yang saya buat seperti itu. Jadi dari stakeholder di kesehatan bangsa itu sistem informasi yang adanya itu bisa dikembangkan ya, supaya bisa lebih maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke gap analisis ya. Nah, di gap analisis ini itu karena gap analisis ini sebenarnya kaitannya itu dengan proses bisnis yang ada ya. Jadi apa sih kekurangannya proses bisnis, harusnya berjalannya seperti apa, yang sudah berjalan seperti apa, kendala yang dihadapi apa. Nah, itu saya melihat ya, pernah saya taruh di lampiran. Nah, nah ini ya, jadi gap analisisnya, jadi prosesnya apa? PMB, subprosesnya apa? Pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu biasanya ini bisa kita lihat dari SOP. Ya, jadi SOP kalau yang tadi kan ada tuh. Nah, ini dokumen SOP. Ya, jadi seharusnya kalau nggak pedomannya lah, SOP atau pedoman. Jadi pada saat kita melakukan sebuah fungsi bisnis atau proses bisnis, nah itu harus ada dokumen yang menaungi. Ya, jadi harus ada standarnya. Seperti apa sih prosesnya itu berjalan. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Jadi saya ambilkan dari uh, Primakaranya. Nah, ini ya. Nah, ini harus ada
dokumen seperti ini. Ya, jadi program studi melakukan survei mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagai bahan perencanaan kuliah. Nah, ini contohnya misalnya dokumen SOP untuk standar operasional prosedur perkuliahan. Ya, jadi harus tahu apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, dari sini ya, jadi setiap setiap proses bisnis, misalnya pendaftaran mahasiswa baru ini seharusnya ada dokumen SOP-nya. Kalau di sistem Primadara kebetulan ada. Ya, jadi kita itu melihat berdasarkan dokumen SOP yang existing itu seperti apa sih, ya, yang berjalan. Nah, kadang dokumen SOP ini kita buat kan tidak sempurna, maksudnya pada saat pelaksanaan masih ada kekurangannya. Nah, jadi di sini itu kita buatkan yang sedang berjalan. Nah, itu boleh berdasarkan SOP-nya. Ya. Yang di sini itu idealnya itu seperti apa? Ya, belum tentu yang sudah ada prosedurnya itu ideal. Ya. Nah, bisa jadi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya kita buatkan usulannya di sini. Begitu. Misalnya, nah ini terjadi redundansi data calon mahasiswa karena misalnya ada dari sisi manual dan juga online belum terintegrasi begitu misalnya ya. Nah, jadi dari manualnya dia nggak masuk ke sistem, misalnya menggunakan Excel. Nah, misalnya mahasiswa itu dia sudah daftar online, tapi nggak jadi, katanya masuk, terus dia daftar secara manual, tulis di kertas, dan itu dimasukkan ke Excel. Nah, nanti dilihat, datanya ada yang double. Nah, itu kan kemungkinan terjadi. Ya, nah itu dari sisi prosedurnya. Nah, itu belum ideal. Ya, kenapa? Karena masih ada masalah. Ya, jadi masalah itu dibuat di sini. Idealnya itu kita buatkan usulannya. Ya, jadi karena ada masalah itu kita buatkan usulannya yang ideal itu seperti apa seharusnya. Nah, solusinya di sini kita buatkan. Jadi solusinya dengan apa? Misalnya pendaftarannya melalui satu pintu baik online maupun offline itu diinputkan di dalam satu sistem. Begitu. Sehingga nanti datanya tidak redundant. Misalnya dia daftar online, ya, dia daftar online, kalau sudah daftar, tapi belum DU, terus dia datang, mau daftar lagi, ketika kita inputkan misalnya KTP atau namanya, nah itu sudah ada. Jadi kan di sana mengurangi redundansi data. Jadi tinggal pendaftaran online-nya yang dia lakukan itu tinggal kita lanjutkan saja. Gitu. Ya. Nah, sehingga itu menjadi solusi. Ya, jadi satu pintu. Gitu, nah, ini diambil dari ada dua sumber datanya. Yang pertama SOP, ya SOP untuk melihat yang existing. Terus yang kedua ini untuk analisa masalahnya itu kita lakukan wawancara ya terkait PIC-nya atau ya siapa yang mengerjakan proses pendaftaran mahasiswa ya pasti misalnya bagian marketingnya. Nah, dari masalah yang terjadi kita buatkan solusinya dan kita buatkan usulan untuk prosedur yang idealnya itu seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman jangan berpikir dengan adanya SOP itu nggak akan berubah gitu. SOP itu pasti akan berubah ya. Jadi contoh SOP perkuliahan ini aja ya berapa kali perubahannya gitu ya, karena pada saat berjalan itu ada saja kalau istilah developer itu ada bug-nya ya, bukan error ya, ada bug misalnya kayak redundansi data atau lain sebagainya, sehingga itu harus dibenahi gitu. Kalau error kan otomatis nggak bisa berjalan, kalau bug masih bisa berjalan, namun ada celah yang terbentuk di dalam sistemnya tersebut ya. Kalau error udah nggak bisa jalan, kalau bug masih bisa jalan tuh sistemnya, cuman ada celah yang ini kesalahan yang ada di sana gitu, dan yang itu yang harus dibenahi ya. Nah, itu untuk preliminary fase, architecture vision ya. Jadi untuk architecture vision gap analisa, nah itu sampai gap analisis ya untuk architecture vision. Jadi gap analisis itu semua
apa namanya sub bisnis prosesnya itu kita lakukan gap analysis. Ya, jadi nah ini itu semua kita lakukan gap analysis ya, sehingga kita bisa tahu apa sih kekurangan, apa sih masalah, terus bagaimana nanti solusinya. Nah, berdasarkan solusi itu nanti baru kita rancang apa namanya bisnis prosesnya ya, berdasarkan solusi dan juga usulannya itu. Nah, itu baru kita rancang bisnis proses yang ada begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah kebayang teman-teman? Jadi bagaimana sih apa namanya tahapan awal yang harus kita lakukan pada saat mengerjakan sistem interface apa namanya perancangan interface arsitektur dalam sebuah organisasi. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya harap semoga teman-teman dapat gambarannya ya. Jadi terkait inputan dokumennya apa saja, terus uh, nanti outputnya itu seperti apa, ya. Nah, terus masing-masing tahapan atau masing-masing tools itu apa saja yang menjadi inputannya, ya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap bisnis arsitektur. Ya, jadi di tahap bisnis arsitektur itu kaitannya masih ada tangan SOP, ya, gap analysis, terus juga ada value chain, yaitu function decomposition diagram. Ya, nah tools yang kita gunakan itu ada namanya BPM, BPMN, ya, bisnis proses apa namanya bisnis proses notasi. Ya. Jadi untuk menggambarkan bisnis prosesnya di sini. Ya. Nah, dokumen SOP-nya ini mungkin kemungkinan masih dipakai ya, karena kita harus melihat tadi itu apa namanya bagaimana yang existing ya, terus nanti apa hasil solusinya dan usulannya itu berdasarkan gap analysis ya. Nah, dokumen gap analysis ini nanti kita gunakan juga ya. Terus selanjutnya ada value chains, yaitu function decomposition diagram. Nah, ini function decomposition diagram ini kaitannya dengan yang ini tadi, yang value chains ya. Nah, ini subprosesnya ya, jadi kita gambarkan subprosesnya karena ini yang nanti harus kita buatkan apa namanya perancangan terkait usulan dari bisnis arsitekturnya ya. Nah, gap analisa itu diambil untuk apa namanya usulan ya, jadi usulan yang baru seperti apa berdasarkan solusi yang kita buatkan ya. Jadi kalau di sini itu kondisi awal arsitektur bisnis itu sudah diturunkan di value chains dan juga di gap analysis ya. Jadi tak perlu lagi kita buatkan ya, jadi kita langsung aja buat arsitektur bisnis yang diusulkan nantinya. Jadi seperti apa, misalnya terkait arsitektur penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita membuatnya atau menggambarkannya berdasarkan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Ya, nah kita gambarkanlah sesuai dengan usulannya yang kita buat. Misalnya calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini bisa kita juga ambil dari SOP-nya. Ya, teman-teman. Jadi SOP-nya itu kan kita modifikasi untuk usulannya. Ya, nah itu berdasarkan ini. Ya, mulainya jadi mengisi formulir pendaftaran secara online maupun secara offline. Ya, yang nantinya masuk ke dalam database kalau yang secara apa namanya online langsung. Ya. Kalau yang secara offline nanti input data pendaftaran, ya, nanti diinput oleh panitianya, terus masuk ke dalam database, ya, jadi mendapatkan nomor pendaftaran dan jadwal ujian masuk, ya. Ini secara apa namanya uh, calon mahasiswanya dari panitia PMB-nya dapat otomatis dari sistemnya, ya. Ini cek kartu ujian, ya, cetak kartu ujian, masuknya, ya. Terus pembantu ketua satu itu bisa melihat perkembangan pendaftaran, ketua itu bisa melihat perkembangan pendaftarannya, ya. Jadi panitia PMB-nya bisa cetak kartu ujian masuk, ataupun nanti calon mahasiswanya bisa cetak kartu ujian masuk melalui
sistem online maupun sistem online-nya, baik yang mendaftar secara offline maupun online. Ya, nah misalnya seperti itu ya kita buatkan. Terus, nah ini untuk proses ujian masuk ya. Terus ini untuk pengumuman dan pelaporan ya. Nah dari situ nah, nanti dijelaskan. Jadi arsitekturnya seperti apa ya, secara deskriptif. Nah selanjutnya baru kita gambarkan dari use case-nya. Nah ini use case ini seharusnya ditaruh di apa namanya, di interface arsitektur yang sistem informasi. Ya, jadi sistem informasi arsitektur, yaitu di bagian aplikasinya, harusnya ini. Ya, namun kalau di sini saya jadikan satu. Ya. Nah, dari apa namanya perbedaan ya, jadi yang saya usulkan, sistem yang saya usulkan itu saya buatkan istilahnya seperti gap-nya. Jadi sistem lama itu ngapain saja yang bisanya, nah itu berdasarkan analisa dari apa namanya di arsitektur visionnya, kan saya menganalisa bagaimana sistem informasi yang sedang berjalan. Nah, baru sistem barunya itu bisanya ngapain aja. Jadi supaya terlihat di sini ya apa sih fitur yang baru yang ada dalam sistem informasi yang akan diusulkan ya, yang tidak diakomodasi di sistem informasi yang lama ya. Nah, selanjutnya arsitektur bisnis akademik. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau ada 50 terkait subnya, jadi 50-nya kita buatkan yang seperti ini ya. Nah, kalau kita apa namanya petakan secara garis besar, nah itu agak sedikit susah. Jadi terlalu general itu agak susah, sehingga memang harus didetailkan seperti ini ya. Gitu. Nah, itu untuk di apa namanya di bisnis proses arsitektur ya. Jadi uh, tahap bisnis arsitektur kita menggambarkan ininya saja ya, arsitektur bisnis yang usulannya ya, menggunakan bisnis proses modeling mutasi. Nah ini yang teman-teman yang ngambil analisa dan perancangan sistem informasi ini udah saya jelaskan ya di sebelum UTS. Kalau yang nggak ngambil ya nanti coba belajar sendiri. Tapi ini mirip sih sebenarnya seperti waterfall atau waterfall flowchart ya. Ini mirip sebenarnya seperti flowchart, namun perbedaannya kalau flowchart itu nggak tahu ya. Kalau saya buat flowchart itu nggak pernah ada ininya. Jadi siapa yang uh, apa namanya istilahnya aktornya apa saja ya. Nah itu nggak ada ya. Namun secara garis besar dia mirip ya. Dia ada start, ada selesai, ada decision, ya, ada proses, ya. Nah, itu secara garis besar itu sama, ya. Jadi nggak terlalu sulit, dia harusnya kalau sudah mengampuskan. Nah, itu dulu sampai bisnis apa namanya arsitekturnya, ya. Jadi inputannya dokumen SOP, dokumen gap analisis, ya, yang sudah kita lakukan di uh, arsitektur vision, terus juga ada value chain yang kita ambil dari arsitektur vision. Jadi secara apa namanya secara keseluruhan sebenarnya nyambung teman-teman ya. Jadi misalnya dari tahap preliminary fase ya, tahap arsitektur vision ya. Jadi hasil dari arsitektur vision ini nantinya kita gunakan di bisnis arsitektur ya, karena di sana ada gap analysis, ada value chain yang kita lakukan ya. Nah ini nanti digunakan untuk menggambarkan usulan dari bisnis arsitektur yang akan kita usulkan ke lembaga atau organisasi tersebut ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait ini? Oke, masih belum ya? Oke, kalau masih belum, nah di sini ada tugas ya. Jadi tugas untuk teman-teman, kalau kemarin itu saya jelaskan bahwa proyeknya itu teman-teman bisa milih sendiri. Gitu. Itu akan sedikit susah sih kalau menurut saya, karena nanti takutnya teman-teman kurang paham mengenai
apa namanya organisasi atau lembaga yang teman-teman ambil, sehingga untuk ini katanya dengan tugas untuk hari pertemuan ini dan juga untuk proyeknya itu saya bagi aja ya. Jadi itu ngambilnya di teknik Primakara. Jadi tugasnya itu kalau kemarin ada berapa kelompok ya? Ada yang ini enggak? Kemarin berapa kelompok ininya kelompok untuk presentasinya itu? Ada yang ingat nggak? Yang berlima itu, Pak. Ya, ada 5 orang ya. Kalau ada 5 kelompok ya. Nah kalau 5 orang seingat saya, Pak. oke, 5 orang per kelompok ya. Kalau ininya kelompoknya ada berapa orang? Ada berapa kelompok? Ada yang ingat? Nggak. Saya lihat di padanya. Udah. Oh, ada 6 ya. Nah, di sini ada 5. Jadi kalau ada satu kelompok ada 5 orang. Oke. Di sini ada 5 ya. Jadi kebetulan kasusnya ada 5, ada WK1, WK2, WK3, pusat inovasi dan juga marketing. Nah, kelompok sebelumnya itu ada 6 ya. Nah, itu yang kelompok yang ke-6 itu mungkin bisa dipecah. Jadi satu kelompok untuk yang proyeknya ini ada dibuatkan 6 orang aja ya. Jadi ada 5 kelompok ya. Jadi kelompok yang sebelumnya itu kan ada 6. Itu ada, saya bacakan ininya aja, ada Sakman, Toga, PAP, Karnel, Vea, dan Donaf ya. Nah itu misalnya yang kelompok 6 atau yang lainnya itu bisa dipecah ya. Jadi masuk ke Sakman, masuk ke Toga, masuk ke EHP, Garter, dan Vea. Nah itu kan pas jadinya. Ada 5 kelompok dan masing-masing kelompok itu ada 6 orang ya. Nah nanti tugasnya teman-teman apa namanya, ini bebas milihnya yang mana saja ya. Jadi misalnya kelompok yang nanti disebutin aja namanya ya, itu milih WK1, WK2, WK3, pusat inovasi atau marketing ya. Nah tugasnya nanti teman-teman buat 3 fasenya ini terlebih dahulu ya. Waktunya 2 minggu ya. Jadi fase preliminary itu seperti apa hasilnya, fase arsitektur vision itu seperti apa hasilnya ya. Dokumennya juga sudah saya jelaskan, jadi dokumen yang apa yang harus didapetin. Nah kalau per divisi seperti ini dia kebetulan nggak ada dokumen renstranya ya, masing-masing divisi. Nah itu bisa teman-teman ambil dari renstras dan primakaranya. Kalau SOP itu ada, setiap divisi itu memiliki SOP dan memiliki job description masing-masing. Nah itu bisa teman-teman gunakan ya. Nah teman-teman pilih dulu apa namanya divisinya, mau menggunakan WK1, WK2, WK3, dari inovasi dan marketing. Yang mana yang paling besar ya, sama-sama besar sih, sama-sama banyak ini kerjaannya ya. Ya nanti tinggal teman-teman yang agak susah itu mungkin cari dokumennya atau cari datanya ya. Cari datanya misalnya untuk WK1 itu kerjaannya apa aja sih. Nah itu nggak susah sih sebenarnya, nanti bisa tanya aja ya, minta job deskripsinya misalnya di, kalau kalau yang ini yang apa namanya yang punya semuanya itu di PJM ya, pusat penjaminan mutu itu Bu Cahya. Nah itu harusnya punya semua dokumen Renstra, dokumen SOP, dokumen apa namanya, dokumen job deskripsi. Nah itu punya. Nah itu teman-teman bisa minta di sana ya. Nanti kalau ditanya bilang aja untuk tugas dari Pak Di, dan nanti juga saya akan koordinasi dengan Bu Cahya. Nah apa namanya, kalau sudah punya dokumennya baru teman-teman nanti apa namanya buat ya. Jadi tahap preliminary fase. Nah kalau tahap preliminary fase ini mungkin bisa juga berdasar wawancara atau dokumen renstranya ya. Terus tahap arsitektur vision, jadi teman-teman jelaskan
ya yang tadi itu terkait peta bisnis prosesnya, value chain-nya, terus analisis SWOT-nya juga itu boleh ya. Nah ini dokumen inputannya apa saja, nah itu sudah ada. Terus nanti yang nggak terlalu susah ya, kalau yang di sini masih ya, menggunakan data-data yang dari kampus. Nah kalau di tahap bisnis proses, arsitektur, nah itu udah hasil dari arsitektur vision. Ya jadi tinggal teman-teman buatkan bisnis proses modeling notation-nya saja. Ya berdasarkan paling gampang itu gap analisisnya. Ya. Nah kalau ini apa namanya sudah teman-teman buat waktunya 2 minggu, nanti baru kita lanjut ke yang ini tahap sistem informasi arsitektur atau datanya. Ya data-data dan juga ada aplikasi. Ya. Nah ini waktunya 2 minggu. Untuk minggu depan itu apa namanya? Mungkin saya mau tahu bagaimana kemajuannya. Ya jadi sudah sampai mana, apa kendalanya. Nanti kita pertemuan sinkron juga seperti ini supaya tahu kendalanya seperti apa. Terus datanya mungkin ada yang kurang, nanti bisa dikoordinasikan pada saat pertemuan minggu depan atau mau koordinasi di WA juga boleh. Ya. Nah itu dulu sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya dan juga ininya untuk referensi ya untuk terkait ininya nanti juga mungkin saya share juga di ini di Spada apa namanya tesis saya dan juga tesis-tesis beberapa orang ya supaya bisa jadi referensi teman-teman untuk mengerjakan ini. Kalau karena kebetulan juga sama ininya apa namanya studi kasusnya jadi nggak terlalu jauh sih sepertinya ya tergantung nanti hasil dari wawancara terus juga dokumen atau inputan yang teman-teman dapat. Oke sampai di sini untuk tugasnya jelas. Ada yang mau ditanyakan? Oke sepertinya jelas ya materinya terkait materi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke baik kalau semuanya sudah jelas. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Jadi teman-teman kerjakan dulu. Harapan saya minggu depan sudah ada hasilnya ya, yang bisa kita diskusikan ya. Selanjutnya 2 minggu lagi kita masuk ke apa namanya fase yang berikutnya. Jadi fase information sistem arsitektur dan juga teknologi arsitektur. Dan nanti di UAS itu semuanya sudah kelar ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk rekamannya saya share di Spada dan juga ini saya juga yang tadi apa namanya di kasusnya ya supaya bisa jadikan teman-teman rujukan. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya sudah mau join di pertemuan sinkron. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat Pak. pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak.